Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Kiki dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Hari ini kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman jangan lupa menjaga kesehatannya. Jika keluar menggunakan patuhi protokol kesehatan yang berlaku agar tidak dihukum oleh pemerintah ataupun aparat kepolisian dan Pol PP. Seperti itu teman-teman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang trik and tips membuat kurikulum vitae atau CV yang menarik. Di sini akan ada pembahasan yaitu definisi, kegunaan, manfaat, isi, dan tips and triknya. Nah, definisi kurikulum vitae sendiri ini, kurikulum vitae ini berasal dari bahasa Latin atau yang diterjemahkan atau yang kita sering dengar itu riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini memiliki pengertian sebagai gambaran personifikasi dari dalam bentuk tulisan, personifikasi diri dalam bentuk tulisan, atau yang lebih panjangnya seperti ini definisinya. Kurikulum vitae berasal dari bahasa Latin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti daftar riwayat hidup. Dokumen ini berisikan gambaran tentang mengenai pengalaman hidup serta kualifikasi seseorang. Nah, bagaimana cara membuat CV yang baik? CV yang baik adalah di mana pembaca CV tersebut dapat membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum ketemu secara fisik. Seperti itu teman-teman. Lalu, apa sih kegunaan CV itu? Kegunaan CV itu terbagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan atau bagi yang membuka lowongan kerja dan juga bagi si pelamar. Nah, bagi perusahaan atau pembuka lowongan kerja ini memudahkan HRD mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu teman-teman. Dan juga kalau bagi pelamar ini ataupun bagi kita si pembuat CV ini mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki secara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya bisa simpulin kegunaan dari CV ini, CV ini kegunaannya menjual diri kita melalui tulisan-tulisan yang kita muat dalam CV itu dalam selembar kertas. Seperti itu teman-teman. Jadi semua kompetensi profil diri kita itu dimasukkan ke dalam CV ini untuk menunjang ataupun jadi bahan evaluasi bagi si pencari kerja ataupun bagi si recruiter itu, si penerima kerja. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiganya manfaat. Ya, bahasa kasarnya gitu Ustazah. Menjual diri kita. Karena dalam kerja itu kan kita menjual kemampuan yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Jadi bahasa kasarnya menjual diri kita melalui CV tersebut. Mohon maaf kalau kata-katanya sangat kasar. Karena saya tidak menemukan kata-kata yang lebih pantas. Mungkin teman-teman dan Ustazah nanti bisa memberikan kata-kata yang pantas selain menjual. Itu Ustazah. Lalu yang ketiga ini ada manfaatnya. Nah, manfaat dari CV itu menjelaskan kepada orang lain tentang kriteria diri kita dalam bentuk teks ataupun secara panjangnya seperti ini. Menjelaskan keterangan diri yang ada di dalam diri terkait informasi diri, data diri, kemampuan diri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dengan CV, setiap orang yang membaca akan mengetahui serta menelaah setiap informasi
yang diberikan dalam CV tersebut ataupun yang tertulis dalam CV tersebut. Nah, CV ini memberikan gambaran kepada yang pembaca melalui kegiatan-kegiatan atau spesifikasi dalam pendidikan dan berorganisasi, atau singkatnya seperti ini, menjelaskan kepada orang lain tentang kriteria diri kita ke dalam bentuk teks, seperti itu. Lalu yang keempat ini ada isi daripada CV. Setidaknya ada 6 isi yang harus kita buat dalam CV itu sendiri. Yaitu yang pertama, ada data diri. Data diri ini seperti biasanya ada nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, aktif, email yang aktif, dan yang lainnya yang dirasa perlu. Tapi secara garis besar itu yang harus ada hanya nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email. Itu sih yang harus ada. Lalu latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ini terbagi menjadi 2. Ada yang formal dan ada yang non formal. Yang formal yaitu seperti SD, SMP, SMA, kuliahan. Dan yang non formal yaitu seperti tempat kursus ataupun les-les seperti itu. Itu tempat non formalnya. Terus juga ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini ditulis bagi orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kalau yang belum memiliki pengalaman kerja, tulis saja fresh grad atau bisa ditulis dengan kegiatan-kegiatan magang kita yang tapi kegiatan magangnya ini yang berorientasi atau relevan dengan posisi yang kita lamar, seperti itu. Terus pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini diisi oleh organisasi-organisasi apa saja yang telah kita ikuti, baik yang setidaknya itu relevan dengan posisi yang kita lamar, seperti itu. Terus ada skill. Nah, skill ini biasanya kalau kebanyakan CV, kalau dari CV sebelumnya yang pernah saya buat itu, pengalaman skill itu saya tuliskan hanya garis, misalkan hardware itu berapa persen situ. Tapi kalau setelah saya baca ini, CV skill ini dibuat dalam bentuk yang meyakinkan dan mengandung informasi. Jadi dengan begitu akan lebih memberikan informasi dan meyakinkan si recruiter untuk merekrut kita sebagai tenaga kerjanya. Terus ada prestasi. Apa sih gunanya prestasi di dalam CV ini? Dalam CV, jadi prestasi ini menunjukkan bahwa diri kita ini memiliki capaian yang baik, seperti itu teman-teman. Memiliki capaian yang baik ataupun memiliki segudang prestasi yang baik. Dengan begitu, kemungkinan besar dia akan membawa perusahaannya menuju yang lebih baik juga. Seperti itu. Dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman prestasi yang dia miliki. Terus juga